Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa khalaqum bi khair. Alhamdulillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali keistimewaan dan mujizat. Mujizat terbesar beliau adalah Al-Quran Al-Karim. Selain itu banyak mujizat lain yang dirasakan oleh para sahabat beliau. Salah satunya seperti yang ada di kisah berikut ini. Ya, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak kisah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tapi cukup. Suatu hari, seorang pria mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak memiliki makanan sama sekali." Kejadian tersebut bertepatan dengan saat Rasulullah dan para istrinya juga tidak memiliki makanan. Rasul kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Siapapun yang menyambut tamu ini pasti akan mendapatkan rahmat Allah." Abu Talha lalu bangkit dan berkata, "Saya akan melakukannya ya Rasulullah." Ia kemudian membawa tamu tersebut ke rumahnya. Abu Talha memberitahu istrinya, Ada tamu di depan, sajikan semua makanan yang kita miliki. Istrinya menjawab, "Demi Allah, kita hanya memiliki cukup untuk si kecil." Abu Talha berkata, "Jika anak kita merasa lapar dan meminta makan malam, pastikan agar tertidur dan mematikan lampunya. Biarlah malam ini kita menahan lapar." Ummu Sulaim kemudian melaksanakan instruksi suaminya. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah kagum dengan sepasang suami istri itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dan mereka memberi keutamaan kepada orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka sendiri membutuhkan. Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Nah, suatu saat ketika musim paceklik melanda Madinah, jarang ada makanan. Ketika itu Abu Talha masuk masjid di mana Rasulullah SAW berada. Ia melihat wajah Rasulullah SAW yang pucat seperti sedang lapar. Setelah itu Abu Talha kembali ke rumahnya dan bertanya kepada Ummu Sulaim, "Aku melihat Rasul sedang lapar. Apakah kita punya makanan?" Ummu Sulaim menjawab, "Ada sedikit gandum. Kalau hanya untuk Rasulullah SAW cukup." Abu Talha berkata, "Buatlah makanan." Kemudian Abu Talha meminta Anas untuk mengundang Rasulullah SAW makan di rumah mereka. Setelah Anas menyampaikan undangan itu, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang juga sedang lapar, "Anak ini datang dengan kebaikan." Kemudian beliau mengajak para sahabat untuk pergi ke rumah Abu Talha. "Bismillah, mari kita pergi." Anas bergegas ke rumahnya untuk memberitahu orang tuanya bahwa Nabi Muhammad SAW datang bersama banyak orang. Abu Talha khawatir bahwa makanan yang ia hidangkan tidak akan cukup. Ia lalu berkata kepada istrinya, Ummu Sulaim, "Rasulullah datang dengan orang-orang banyak. Kita tidak mempunyai makanan untuk mereka semua." Istrinya berusaha menenangkan. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui itu. Abu Talha kemudian mempersilahkan Rasulullah SAW masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan para sahabat untuk makan secara bergantian dan berkelompok 10 orang, satu persatu.
para sahabat para sahabat makan hingga kenyang. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa jumlah para sahabat mencapai 100 orang. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada keluarga Ummu Sulaim, sekarang kalian boleh makan. Kemudian Rasulullah SAW bersama keluarga Ummu Sulaim pun makan hingga kenyang. Nah, kejadian yang hampir serupa juga dialami oleh Ummu Sulaim saat Rasulullah SAW menikah Zainab binti Jasi. Ummu Sulaim membuat makanan dari kurma dan minyak samin dengan bantuan Anas. Ia mengantarkan makanan tersebut kepada Rasulullah SAW. Makanan tersebut mampu mengenyangkan banyak orang. Semoga bermanfaat. Bersambung ya. Oke. Memakai oke segala.